1, 2, 3, come on. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami di channel Asika Kashmir. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kita dalam keadaan baik-baik ya teman-teman ya. Dan udah lama ya teman-teman kita nggak bersembang-sembang ria, dan kali ini aku inginlah bercerita-cerita gimana ya, karena keadaan di Malaysia ini kemarin itu kan selalu lockdown. Keluar hanya boleh untuk membeli makanan gitu ya. Sika lagi lihat TikTok dia. Nah, jadi teman-teman, di Malaysia ini sekarang memang tidak diperbolehkan untuk pergi jalan-jalan beberapa bulan yang lalu itu ya teman. So kita selalu ada di dalam rumah, di sekitaran rumah, keluar pun hanya untuk keperluan membeli barang yang kita butuhkan saja. Dan sekarang ini ada yang namanya PKPB, yang artinya kita sudah boleh keluar, rumah makan sudah dibuka, mall sudah dibuka, tapi tetap dengan mematuhi SOP-nya, memakai masker ya teman-teman, memakai masker. Terus kita harus scan suhu, scan barcode ya, dan karena barcode kalau yang tidak mempunyai scan barcode bisa ditulis gitu teman-teman, banyak lah ya yang harus dipatuhi, kalau tidak ya gitu denda 3.500.000. Jadi untuk kali ini aku ingin bercerita aja teman-teman ya, supaya channel YouTube-nya berjalan. Udah lama karena ya kadang nggak sempat juga teman-teman, karena kami ini kan di Melaka, jadi nggak ada kesempatan untuk ngobrol tinggalnya, karena kami tinggalnya di kawasan pabrik, kilang, alat berat yang sehari-harinya itu ada masih suara mesin, jadi pasti nggak kedengaran gitu kan. Dan apalagi Asika tuh setelah bangun tidur dia pasti terus bangun, terus pergi main gitu ya, selesai mandi dia terus main, jadi ya kita nggak ada kesempatan untuk bercerita-cerita. Nah, banyak subscriberku yang menginbox aku, dan kalau untuk kalian yang lihat video ini dan mungkin ada yang berpikiran aku kenapa di Facebook kalau kok nggak terima, mohon maaf ya teman-teman, sebab kadang nggak kelihatan itu SMS masuk, apalagi aku punya kan di privasi, so dia memang tidak nampak masuk SMS-nya. Jadi kalau misalnya aku ada waktu, aku buka Facebook, aku cek satu-satu inbox-nya yang yang pingin di add sama aku gitu kan. Nah, seperti tadi malam begitu banyaknya yang ingin menjadi teman aku gitu ya, yang dari subscriberku, tapi ya memang aku tidak menerima orang lagi di Facebookku kalau tidak memberikan inbox dulu, semisal aku dari YouTube, aku dari TikTok gitu teman-teman. Karena kalau orang yang aku nggak kenal dari teman ke teman gitu, aku nggak mau terimanya, karena aku nggak mau terulang lagi orang-orang yang suka menghujat aku, suka memfitnah aku, dia buat cerita baru tentang hidup aku gitu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mbak-mbak yang di sana aku lambat membukanya, mohon maaf ya. Kalau seumpamanya aku tidak aktif di Facebook, kalian cari di TikTok pasti ketemu, karena aku memang lebih aktif di TikTok teman-teman ya. Kadang aku live di TikTok situ. Nah, kalian bisa kunjungi TikTok aku bagi yang punya aplikasi TikTok.
di Ratu Kashmir 03 ya. Kalau kalian nemu Ratu Kashmir Ajat tanpa 03-nya, nah itu akun aku yang lama, jangan kalian add itu, sebab itu sudah tidak aku pakai lagi. Jadi kalian bisa follow aku di TikTok Ratu Kashmir 03 ya teman-teman. Di situ aku aktif, always aktif, selalu aktif. Dan jadi untuk video kali ini aku ingin bercerita, beberapa hari, 2 hari lalu mertua nelpon dan berkata, ini aku ditranslatekan oleh suamiku ya teman-teman ya, cuman aku gunakan dengan gaya bahasa kita ya. Jadi mertua aku itu nelpon teman-teman 3 jam video call, tanya, jadi aku tuh dan suami mau dibelikan tiket untuk pulang ke kampung halaman suami. Tetapi kami kan ada planning ya teman-teman, ada planning yang tadinya itu kalau tidak corona kita akan balik ke Indonesia dulu dan kemudian baru kita ke Pakistan. Nah dikarenakan ada corona, jadi planning itu gagal ya teman-teman, dan ya penerbangan juga nggak buka untuk visa turis, karena memang suamiku tidak ada izin tinggal untuk di Indonesia, jadi hanya mengandalkan visa turis ya teman-teman ya, karena memang kita stay-nya di Malaysia, makanya kita belum urus izin tinggal kita macam itulah. Nah jadi sekarang ini mertua mau kirimin tiket pulang baby. Nah jadi mertua itu tadi menelpon, menanyakan kabar tentunya ya, mau ngirimin tiket untuk kami bertiga, dan suamiku tuh menolak karena memang kontrak kerja di sini masih ada, terus nggak bisa secepat itu kan, karena mertua memang menganggapnya setelah dikirimin tiket kami akan pulang bersama gitu teman-teman. Kami akan pulang bersama ke Pakistan melalui dari Malaysia sini. Jadi mertua pikir itu kami itu bisa berangkat bertiga dari sini gitu, padahal kan nggak bisa ya, nggak bisa ya kayaknya ya. Jadi ya kita memang harus pulang dulu ke Indonesia, mengurus dulu segalanya, visanya, penerbangannya dari Indonesia gitu. Jadi ya gitu, udah dikasih penjelasan juga ke mertua kalau kita ini beda negara gitu kan, maksudnya aku bukan orang Malaysia, aku orang Indonesia, tapi mertua sih udah tahu kita orang Indonesia, tapi memang harus dikasih penjelasan, memang tidak bisa berangkat bertiga gitu kan. Kalau sebelum corona sih suami boleh datang ke Indonesia, kita bisa berangkat barengan gitu, tapi ya karena sekarang pandemi macam ini ya memang sulit ya teman-teman ya, belum bisa gitu untuk warga asing masuk ke Indonesia. Dan pada akhirnya suami berkata, oke lah ma, saya akan pulang sendiri, untuk kemudian nanti istri dan anakku menyusul. Tapi mama mertua marah karena tangga, saudara-saudara semuanya itu sudah mengetahui kalau si raja ini sudah menikah dan memiliki anak gitu teman-teman. Jadi mama nggak mau dia malu, katanya kalau kau pulang sendiri lagi baik kamu tak payah pulang, macam itulah bahasanya. Jadi suamiku bilang, tapi kami tetap nggak bisa balik bareng katanya kayak gitu. Kita tetap harus kita tetap ikuti aturan negara masing-masing. Pokoknya suami aku tuh ngomongnya kayak gitu, terus dijelasin sama papa mertua.
dijelasin sama papa mertua, akhirnya mama mengerti. Dan mertua perempuanku, ibu mertua bilang, mama mertua bilang kalau sendiri ngapa ya pulang, lebih baik kau di sana aja dulu sampai selesai semuanya baru pulang kalian bertiga, karena aku nggak mau nanti malu sama tetangga-tangga, saudara-saudara kalau kamu pulang sendiri, katanya kayak gitu teman-teman. Ternyata sama juga ya di tempat kami, saya di kampung kita kalau pulang sendiri pun kita macam malu lah, lebih-lebih kita perempuan ya, pulang-pulang merantau bawa anak tanpa ada suami kayak gitu. Karena kalau aduh astagfirullahaladzim, ya Allah, itu sakit teman-teman. Ya Allah, angin sekali. Angin teman-teman, angin kayaknya beberapa hari ini memang aku di sini panas tapi tak tahu angin, mungkin karena kipas angin ya. Nah jadi itulah teman-teman, mama nggak mau, dia malu ya, malu sama tetangga-tetangganya kalau suami aku nanti pulangnya sendiri, katanya gitu. Tapi alhamdulillah sekali ya teman-teman, kita tuh sangat-sangat ditunggu sama mertua gitu. Yang tadinya itu aku tuh kan nggak disetujuin sama mertuaku ya, nggak setujuin, tapi ya alhamdulillah detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya mama mertua dan kalau papanya sih oke-oke aja, alhamdulillah menerima kita, menantunya aku ya, anak cucunya lagi ya, terlebih-lebih Asika memang sangat mirip dengan papanya masa kecil nih. Kalian mau lihat nih foto Asika dan papanya masa kecil. Nah ya bersyukur gitu teman-teman ya. Makanya ini kali teman-teman yang bertanya sama aku, Kak barengan ke Pakistan, Kak ke Pakistan macam mana ini itu macam lah ya teman-teman ya. Untuk kalian teman-teman di sana mohon maaf kalau untuk persyaratan prosedurnya kalian bisa lihat Google aja biar nggak bingung gitu ya kan. Tapi kalau untuk pembuatan visanya nanti boleh aku bantu dengan mengenalkan dengan seseorang yang memang di bidang itu ya. Dan satu hal lagi, aku itu belum pernah ke Pakistan teman-teman, jadi kalian tuh jangan tanya yang tentang aku udah ke Pakistan apa belum gitu kan, jangan tanya jauh-jauh, lebih baik kalian Google aja. Dan aku juga berkali-kali ngomong kalau aku tuh memang belum pernah ke Pakistan. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku itu sudah pernah ke Pakistan, tidak ya teman-teman ya. Aku belum pernah ke Pakistan, memang kami sudah 5 tahun menikah. Aku ulangi lagi ya ceritanya. Jadi sewaktu kami ingin pulang ke Pakistan itu kan gak disetujuin tuh, tapi kami tetap pulang dan mengurus dokumen segalanya untuk kepulangan ke sana. Dan ternyata aku di situ sakit teman-teman. Pas begitu aku cek dan ternyata lagi aku itu sedang mengandung gitu. Jadi pada masa itu aku tengah mabuk berat ya, ngidam mabuk berat, jadi aku nggak mau pergi, akhirnya cancel dan sampai sekarang belum ada lagi langkah untuk pergi ke sana gitu tuh kan. Terlebih-lebih lagi sekarang sudah ada masalah corona macam ini, pandemi macam ini, jadi ya memang betul-betul lah ditunda, diuji kesabaran kita sampai bila akan seperti ini, sampai bila kita akan berjumpa dengan mertua. Memang ya teman-teman, suami aku itu sudah 10 tahun tidak berjumpa dengan, tahun ini tahun ke-10
tidak berjumpa dengan ibunya ya. Aku seorang ibu, pasti ya kalau anakku nanti merantau 10 tahun gak jumpa aku gimana gitu teman-teman ya. Apalagi ibunya sekarang sudah mulai tua gitu ya kan teman-teman. Jadi ya pastilah sangat mengharapkan anaknya ya yang sudah 10 tahun tidak pulang gitu, tahu-tahu pulang bawa anak bini yang bule Indonesia. Bule Indonesia udah macam bule, tapi kalau kalian buka lihat kalau aku buka tudung ya macam bule banget gitu ya kan, tapi ya bule. Jadi ya kalian lihat macam beginilah, bule sasar. Nah gitu teman-teman, jadi itulah ceritaku, cerita dalam 3 jam itu, tanya kabar apa segala macam, dan ujung-ujungnya disuruh balik. Tapi suamiku memang belum mau karena memang ya dia tidak mau pisah dengan kita orang ya, dengan anak bininya. Otomatis kan untuk sekarang ini kan sangat sulit gitu pulang ke Indonesia, nunggu lagi tes ini tes itu segala macamnya. Ini apa ya, dari tadi nih lipstiknya nih enggak, karena udah makan jadi nggak beraturan. Nah jadi ya gitulah, asal ada duit ya kan teman-teman. Itu tiketnya aja berapa ya, dari Indonesia mahal banget. Kemarin teman suamiku tuh pulang dari sini tuh tiketnya 1.500, ya sekitar 4,5 juta, 5 juta lah ya taruh ya, tiketnya 5 juta. 2 orang kayak aku sama Jessica tuh 3.000, lumayan ya teman-teman. Tapi karena di Indonesia kayaknya lebih mahal lagi, mungkin sekitar 15 jutaan atau 12 jutaan ya itu tuh tiketnya. Ya itu dah ya pesawat yang oke lah aku rasa teman-teman ya. Aku sih ada kenalan ya, dia memang agensi ya, udah sangat-sangat berpengalaman. Jadi ya nanti untuk penerbangan mungkin Mbak itu bisa membantu di masa-masa pandemi ini ya, semoga ya. Karena memang gak ada penerbangan teman-teman untuk turis-turis gitulah, kecuali yang sudah berkeluarga, yang dokumennya lengkap, ada sponsor dari pihak keluarga, pihak suami di Pakistan. Nah itu masih boleh. Terus ikut tour dari agensi boleh ke Pakistan, boleh, tapi itu dengan biaya yang tinggi. Dan juga pun kalian gak bisa sembarangan jumpa dengan boyfriend kalian yang ada di Pakistan sana ya. Kalian harus mengikuti ngikutin aturan yang diberikan dari agensi tersebut. Jika kalian mau berjumpa pun ya harus ada izin dari travel agensi kalian, bahwasannya ya kalian tetap didampingi kemanapun berada, karena memang berat ya tanggung jawab agensi ini. Mereka yang bertanggung jawab atas kepergian kita ke Pakistan, karena negara Pakistan itu bukan negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia yang bebas kita kunjungi. Tidak, di sana sangat bukan tempat pariwisata sebenarnya gitu teman-teman. Jadi ya kita memang harus ya, untuk kalian yang katanya ada uang pun mau nekat untuk pergi ke sana, please deh ya, jangan nekat. Banyak sudah contoh kejadian wanita bule, cewek bule yang datangi ke sana, ternyata dia di sana disekap ya, di dalam banyaklah kejadian. Apalagi kita orang Indonesia, dia aja yang bully aja pun bisa terjadi gitu kan. Konon kita yang orang Indonesia yang lemah lembut gemulai gitu, tahu kalian disekap situ, meninggalkan orang tua di Indonesia, tahu sampai Pakistan terjadi yang enggak no. Jadi harus jangan mentang-mentang kalian tuh punya uang,
terus nekat nyamperin laki-laki ke sana. No sayang ya, no, jangan lakukan itu. Kalian tuh untuk yang baru-baru mengenal Pakistan, aduh serem lah, nanti dulu, jangan terburu-buru ya. Kalau bisa laki-lakinya yang nyamperin, jangan kita yang nyamperin ke sana gitu teman-teman ya. Lain cerita misalnya aku nih pergi ke sana, toh kita kan memang sudah nikah ya, dan punya anak, dan karena keadaan yang nggak bisa suami masuk ke Indonesia untuk masa sekarang, jadinya aku yang harus berangkat berdua dengan anakku, dan itu beda cerita ya teman-teman ya sayangnya, bukan aku yang datang laki-laki, tapi itu aku kan suami aku gitu teman-teman. Nah jadi inilah cerita singkat aku untuk menambah jam tayangnya teman-teman, cerita tentang mertua, cerita tentang tiket. Jadi pokoknya kalau kalian yang benar-benar serius ingin ke sana, ingin ke Pakistan, kalian bisa kunjungin Facebook aku Ratu Kashmir, dan kalau lambat aku balasnya mohon maaf karena memang kerjaan aku bukan di Facebook aja ya teman-teman. Emang aku nggak ada kerjaan, tapi aku tuh sangat ekstra jaga anakku karena kami tinggal di kawasan alat berat ya, jadi mohon dimengerti. Dan kalaupun kalian mau cepat dibalas, coba kalian komen like di TikTok aku ya teman-teman. Nah itu karena aku selalu online di situ, di Facebook udah jarang. Jadi kalau untuk mau bertanya-tanya WhatsApp aku, kalian inbox aja dulu, inbox kak aku dari YouTube, aku tahu kakak dari YouTube, aku tahu dari kakak dari TikTok, aku terima. Nah teman-teman ya, aku tidak sombong teman-teman, aku baik hati. aku bukan siapa-siapa, so aku tidak mau sombong. Oke teman-teman ya, itu dulu sumbang cerita kita hari ini. Jangan lupa di follow semua akunku, Instagramku, TikTokku, Facebookku, dan yang terakhir YouTubeku. Kalian komen dan share ya teman-teman ya. Malum lah ya, masih baru di dunia per-YouTubean, mohon maaf lahir batin. Thank you for watching dan bye bye.